Halo, kembali lagi bersama gua Tridalu. Di video kali ini gua mau mereview paket internet gua atau provider internet gua yang baru aja gua ganti, yaitu menggunakan kabel listrik. Oh salah, maksudnya internet listrik alias Iconnet dari PLN atau Icon PLN. Nah, di sini langsung aja kalian bisa lihat paket internetnya untuk area Jabodetabek ya, karena gue tinggalnya di Jabodetabek. Dan di sini ada harga-harganya mulai dari 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Nah, ini cuman internet aja jadinya, nggak ada telepon ataupun nggak ada TV-nya. Dan di sini yang gue suka karena ya memang keperluan gue untuk internet aja. Dan di sini gue langsung ambil paket yang Iconnet 50 Mbps. Ini harganya 297.000 per bulan. Dan kalau gua bayarin itu belum termasuk PPN ya. Jadi sekitar 300 sekian lah ya, di bawah 350.000 kok. Sama ada harga charge kita menggunakan bayarnya itu pakai apa, misalkan pakai bank apa, atau misalkan pakai OVO atau apa segala macam. Nah, itu dia. Di sini biaya instalasinya juga gratis, dan di sini cakupan areanya juga bisa cek ketersediaannya. Cuman kalau gua waktu itu daftarnya gua pakai aplikasi PLN Mobile, dan di situ masukin ID pelanggannya itu ya dari ID pelanggan listrik rumah kita. Nah, di situ ketahuan bisa kejangkau apa enggak. Dan di sini speednya itu yang gua dapat 1:1 walaupun nggak nyampe 50 Mbps. Sekarang langsung aja kita tes untuk speed testnya ya. Sekarang gua tesnya ini jam 9:14 pagi, dari di jam pagi. Oke. Langsung aja. Nah, di sini kalian bisa lihat hasilnya itu pingnya dapat 14, unduhnya 49,84 dan unggahnya 48,47. Jadi emang kenceng banget, dan di sini ya servernya ya otomatis sih, teman-teman. Jadinya selama pemakaian ini yang gua pakai pingnya itu berkisar dari 14 sampai 18, tapi rata-rata dapatnya tuh dari 16 sampai 18 lah. Stabilnya mungkin pingnya itu di 18 atau 17. Nah, unduhnya ini ya ini karena masih pagi ya, dan ini yang uniknya lagi gitu teman-teman, karena ternyata setiap jam itu kadang berbeda-beda speednya. Kalau misalkan dari tengah malam gitu sampai pagi itu memang bagus speednya dan servernya bagus gitu, routingnya bagus. Cuman kalau udah mulai menjelang ke sore, apalagi prime time itu habis maghrib, contohnya ya habis maghrib sampai jam 10-11, itu pingnya itu kurang stabil teman-teman, apalagi dipakai untuk streaming ya. Jadi gua nggak tahu kenapa ini speednya kencang, tapi ketika dipakai untuk streaming YouTube ya dari OBS dan dipakai main game yang gue pakai Valorant, itu di Valorant itu paket lossnya kadang kalau jam prime time itu bisa sampai 8%, 10%, 7%, dan juga nggak bisa streaming gitu. Padahal ini uploadnya tinggi banget kan, 48,47, dan dia drop frame terus. Gue juga nggak ngerti kenapa. Nah, makanya gue siasatinya pakai VPN. Nah, coba kita satu lagi kita tes speed di website Nperf ya teman-teman ya. Nah, ini di sini masih nunggu. Dan satu lagi teman-teman, ketika gua memakai Iconnet ini ya teman-teman ya, kurang lebih udah sebulan sih gua pakainya ya. Itu jadinya untuk koneksi sebenarnya ya tadi gue bilang dari jam-jam itu kadang berbeda, tapi kalau misalkan kalian hanya untuk pakai wifi, misalkan untuk HP, untuk Netflix kan, untuk Disney atau untuk Android TV itu lancar banget, untuk YouTubean itu lancar banget, untuk nonton streaming itu lancar banget. Tapi anehnya ya itu, kalau misalkan untuk streaming dari OBS ya kadang-kadang gue harus matiin nyalain modemnya supaya dapat routing yang bagus ke servernya si YouTube itu. Sama halnya kayak main Valorant juga ya, kadang-kadang paket lossnya tinggi. Nggak Valorant doang, PUBG juga kadang-kadang paket lossnya juga tinggi. Gue juga nggak ngerti gitu kenapa routingnya seperti ini. Tapi kalau misalkan main-mainnya di jam-jam kosong kayak jam tengah malam atau jam pagi-pagi kayak gini sih lancar teman-teman. Ini kita tes aja ya di Nperf.
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di website nprof juga nggak jauh berbeda hasilnya. Dapat latensinya itu sekitar 14 milisecond, downloadnya 48,93, uploadnya 47,45. Jadi emang ini benar-benar 1:1 dan kenceng ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sini teman-teman. Jadi kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Mungkin gue langsung masuk ke situ aja ya supaya cepet. Kalau untuk kelebihannya, ini internet kenceng dan murah ya. Menurut gue ya, karena sebelumnya gue pakai provider internet plat merah yang 30 Mbps harganya sama yang kayak 50 Mbps. Sedangkan yang plat merah itu gue dapatnya speednya kurang lebih 1:5 ya. Kalau di sini bener-bener 1:1, itu cepat. Kita langsung masuk ke kekurangannya ya teman-teman ya, kekurangannya. Kalau untuk kekurangannya yang pertama, ternyata setelah gue pakai yaitu di jam prime time itu untuk streaming itu entah kenapa langsung drop frame ya. Jadi setelah walaupun gue udah setel bitrate-nya di 8.000, di 10.000, dia tuh tetap merah gitu teman-teman. Ke server YouTube-nya jadi seperti jelek gitu ngeroutingnya. Terus untuk main Valorant di jam prime time itu juga paket lossnya kadang tinggi gitu ya teman-teman. Dan solusinya gue kadang-kadang matiin, nyalain, ngeriset modemnya itu sampai dapat routingnya bagus. Tapi itu kan susah ya teman-teman ya. Jadinya itu PR banget. Nah makanya gue ngakalinya akhirnya pakai VPN, dan ya bayar lagi untuk VPN-nya, bukan VPN gratis ya teman-teman. Terus kekurangan kedua ya mungkin kalau kalian mencari internet sekaligus TV, layanan TV itu di sini belum ada. Nggak tahu kedepannya bakalan ada apa enggak, tapi di sini belum ada. Gue pribadi sih nggak mempermasalahkan itu karena gue butuhnya internetnya aja gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya kekurangannya menurut gue masalah selama gue berlangganan selama 1 bulan apakah ada kendala apa enggak? Tentu ada teman-teman. Kendalanya itu pernah 1 kali loss teman-teman ya, di modemnya itu merah, dan untuk kita komplain sih sebenarnya nggak ada masalah sama customer service-nya ya, ramah gitu ya. CC Iconet-nya itu ramah, responsif. Cuman perbedaannya mungkin di sini dia tidak bisa menindaklanjuti by system gitu. Mungkin kalau di gua bandingin lagi di plat merah, ketika gua komplain itu dia bisa langsung cek di sistem langsung. Tapi di sini dia hanya sekedar menerima laporan kita, terus habis itu dia buatkan tiket dan akan ditindaklanjuti berikutnya gitu teman-teman. Itu waktu itu loss merah itu lumayan sih, setengah harian teman-teman ya. Terus masalah yang kedua lagi, kadang nih ya downloadnya itu tuh ngedown teman-teman gitu. Jadi kadang gue cuma pakai tiba-tiba ngedown di 1 Mbps, 2 Mbps. Nah itu tuh gue harus lapor juga, dan itu penanganannya ada yang cepat, ada yang 3 jam langsung normal lagi, ada yang lama setengah hari baru normal lagi. Nah selama itu berarti gue punya 3 kali kendala, 2 kali speednya down, dan 1 kali loss. Sisanya sih oke-oke aja teman-teman ya, kenceng-kenceng aja. Nah mungkin itu salah satu kekurangannya gitu. Nah ini bisa jadi pertimbangan teman-teman bagaimana. Dan kalau misalkan teman-teman pengen langganan ya teman-teman gampang aja, tinggal download aplikasi PLN Mobile, cek area ketersediaan, dan biasanya itu kita langsung bayar ya, langsung bayar, bukannya nanti berlangganan dulu terus bayar. Enggak, ini langsung bayar dulu karena itu dihitung 1 bulannya. Nanti teknisinya datang, pasang, selesai aktivasi, baru kita bisa menikmati internetnya. Untuk pemasangannya sih waktu itu cepet ya teman-teman, dan gak ada masalah sama sekali. Jadi gue balikin lagi ke teman-teman sebelum teman-teman berlangganan supaya ada bayangan. Dan mungkin ini terjadi di gua aja atau di daerah gua aja gitu. Gak tahu di daerah lain atau daerah teman-teman apakah memiliki kendala atau kekurangan yang sama. Gua pribadi prefer, gua nggak nyesel sih untuk berlangganan Iconet ini. Ya walaupun ada kendala, gua nggak bisa streaming memakai pure si Iconet ini dan harus membayar VPN lagi, tapi menurut gua itu kenceng dan lancar banget. Ini 50 Mbps puas banget sih untuk update game atau untuk apa segala macam, itu enak banget sih teman-teman. Itu aja ya yang bisa gua tunjukin ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Kalau bisa gue jawab. Tapi kalau misalkan gue nggak bisa jawab, ya akan gue cari jawabannya sebisa mungkin. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video gue ini, jangan lupa likes-nya dan juga tombol subscribe. Bantu subscribe gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.